Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Kembali lagi bersama saya di ruang kita, para sahabat, para rekan dan para saudara. Hari ini saya akan mencoba untuk kemudian membahas tentang ensiklopedia perbuatan penyertaan. Jadi di mana di materi hari ini saya kemudian akan mencoba untuk membawakan suatu materi atau suatu pembahasan tentang perbuatan penyertaan dalam perkara pidana. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja bahwa apa sih itu pengertian daripada perbuatan penyertaan itu. Pengertiannya di sini bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan yang dimaksud, di sini kuncinya teman-teman ya, para sahabat, bahwa penyertaan yang dimaksud adalah penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan dengan jalan mempengaruhi orang lain sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan pidana atau menyuruh melakukan, yang biasa dikenal dengan istilah doodlegging. Jadi ada beberapa hal yang kemudian para sahabat untuk kemudian harus dipahami bahwa ada dua item yang kemudian yang akan kita bahas, ada dua perkara yang kemudian kita akan bahas dalam materi hari ini adalah tentang perbuatan pidana yang menyuruh melakukan atau mempengaruhi kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Selanjutnya adalah perbuatan tersebut juga adalah mengajurkan atau unlocker atau dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud atau membantu, yang biasa kita kenal dengan istilah mendeflekti. Dari hal tersebutlah kemudian saya akan mencoba menjelaskan kepada para sahabat dan para teman-teman bahwa yang mana sih yang dimaksud terhadap hal itu, pasal yang mana sih yang kemudian dilanggar oleh orang tersebut, dan yang mana sih yang dimaksud dengan perbuatan penyertaan dalam suatu perbuatan atau upaya perbuatan pidana yang dimaksud. Selanjutnya adalah bahwa demikian pula dapat terjadi penyertaan bersamaan dilakukannya perbuatan dengan melakukan bersama-sama. Jadi beda teman-teman para sahabat, bahwa ada yang menyuruh, ada yang mengajurkan, dan ada yang bersama-sama. Melakukan bersama-sama lebih dari satu orang atau turut serta, yang biasa dikenal dengan sebutan mendeplegging, atau memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau pembantu mendeplegging dalam uraian bentuk penyertaan delnemin. Pembantuan dapat sebelum dan atau bersama dilakukan perbuatan tersebut. Jadi teman-teman para sahabat itu harus mampu membedakan yang mana dimaksud tentang menganjurkan, menyuruh, dan melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam hal tindak pidana tersebut. Selanjutnya, bahwa bentuk-bentuk penyertaan atau deldemin dalam KUHP yaitu pasal 55 ayat 1 menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah ayat satunya ya, ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang biasa dikenal dengan istilah deed head feet pledging, doing pledging, and the pledging. Dilanjutkan lagi di pasal 55 itu di ayat keduanya. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana tersebut, yang biasa dikenal dengan di head faith unlocked. Jadi dari dua pasal ini, dari pasal 55 ayat 1 ke 1 dan keduanya, ini dapat kita membedakan bahwa ada
yang kemudian menyuruh seseorang karena ada suatu janji yang kemudian yang diberikan kepada orang tersebut agar pidana tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah ada yang melakukan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, misalnya nih, baru-baru nih tuh, baru-baru bahwa misalnya salah satu orang pejabat yang mempunyai kekuasaan kemudian menyuruh bawahannya untuk melakukan tindak pidana itu, maka itu yang dimaksud dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, yang kedua dan sebagainya. Sehingga teman-teman harus mampu kemudian melakukan analisis terhadap perbuatan-perbuatan yang kemudian dilakukan oleh seseorang itu ketika dia dalam bentuk penyertaan atau naming dalam KUHP. Selanjutnya kita bahwa pasal 56, yang dimana di pasal 56 menentukan bahwa dipidana sebagai atau mdeplicgen suatu kejahatan adalah ke-1, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan. Kedua, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan serta atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi antara pasal 55 dengan 56 ke-1 dan kedua di 55 di pasal 55 dan ayat ke-1 kedua di pasal 56 ini sudah sangat jelas perbedaan dalam bentuk penyertaan perbuatan dalam tindak pidana tersebut. Mencoba tentang pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua, dan pasal 56 KUHP dapat disimpulkan pengertiannya. Penyertaan del neming adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta sehingga dapat dipidana. Yang dipersamakan sebagai pembuat atau deder haruslah mereka memenuhi syarat-syarat limitatif sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP dan pasal 56 KUHP sebagai. Nah, ini syaratnya. Apakah seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang ikut serta dalam perbuatan tersebut, atau seseorang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang ikut memberikan andil dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Nah, 1. Sebagai orang yang melakukan atau pleger. 2. Sebagai orang yang turut serta atau melakukan atau mendepleger. 3. Sebagai orang yang menyuruh melakukan atau pleger. 4. Sebagai orang yang mengajurkan atau outlocker. 5. Sebagai orang yang membantu atau mdeplicgen. Nah, sehingga teman-teman apa yang saya rangkumkan ini dapat menjadi acuan teman-teman untuk kemudian menjadi pemahaman baru ke depannya atau menambah pemahaman teman-teman para sahabat agar ketika menangani perkara dalam hal perbuatan penyertaan sebagaimana dimaksud terhadap pasal 55 ayat 1 ke 1 kedua dan pasal 56 ayat 1 ke 1 kedua KUHP itu dapat dikategorikan yang mana sih sebenarnya yang termasuk dalam konteks penyertaan tersebut sebagaimana dalam aturan main. Tentunya adalah penerapan dalam putusan hakim sangatlah sulit menerjemahkan konsep perbuatan penyertaan. Nah, ini persoalan yang sebenarnya. Sehingga dalam menentukan seseorang apakah dia terlibat atau tidak terlibatnya dalam suatu perkara itu memang betul-betul menggunakan pemahaman yang sangat-sangat sulit untuk kemudian kita melakukan pendekatan, sehingga materi ini bisa dijadikan sebagai acuan atau menambah wawasan atau menjadi sebagai tolak ukur untuk menentukan seseorang tersebut apakah orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana tersebut atau ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak. Nah, sebagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan pidana berdiri sendiri apabila sikap batinnya tertuju pada kejahatan itu tidak terdapat hubungan kerja sama dengan orang lain. Rumusan undang-undang tidaklah secara tegas membedakan siapa subjek yang melakukan perbuatan pidana dan istilah konsep atau pleger yang sering dipertukarkan dengan istilah dider. Nah, sehingga
Hal inilah yang kemudian menjadi suatu pemahaman agar kita dapat menentukan seseorang itu terlibat nggak dalam suatu perkara pidana itu. Saya lanjut ya para sahabat. Hukum pidana Jerman menyatakan semua bentuk orang yang melakukan perbuatan pidana adalah deder sebagai perbuatan yang memenuhi syarat rumusan delik, ataupun sebaliknya sebagaimana dalam aturan mainnya kita itu adalah putusan HR 1931 atau putusan jurisprudensi sebagaimana acuan hukum ini telah saya bahas di konsep hukum yang ada di Indonesia tentang putusan jurisprudensi, yang kemudian di dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana denda atau kurungan pengganti denda terhadap nahkoda kapal keempat yang berjejer di perairan Sungai Terlarang lebih dari 3 kapal berjejer selebar sungai. Putusan HR 1948 ini menjatuhkan pidana denda kepada bertiga pengendara sepeda yang melanggar peraturan tidak boleh lebih dari 2 sepeda berjajar di jalan raya. Analisis diarahkan pada sikat bating jika memang di antara keempat nahkoda atau ketiga pengendara secara nyata disimpulkan ada kerjasama, maka perbuatan mereka mencocoki rumusan konsep pleger, maka dipidana sebagai pembuat atau deder dalam bentuk pleger. Jika sikat bating ala contrario, maka tidak dapatlah dipidana sebagai pembuat deder, cukup dipidana nahkoda keempat atau pengendara ketiga. Sehingga teman-teman, dari hal tersebut, contoh yang telah saya berikan sebagaimana di putusan HR 1931 1948 menjadi tolak ukur bahwa bagaimana cara kita mengambil benang merahnya agar dapat menentukan yang mana sebenarnya pleger atau yang mana sebenarnya deder dalam suatu perkara pidana tersebut. Sehingga teman-teman tidak salah, para sahabat tidak salah menentukan seseorang itu dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 55 dan 56. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kalau penjelasan saya yang tadi belum begitu teman-teman dan para sahabat pahami, teman-teman bisalah untuk kemudian menambah referensi teman-teman untuk membaca di Google, membaca di internet. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya kalau ada yang materi-materi yang teman-teman inginkan kemudian untuk kita bahas dalam channel Ruang Kita ini, silahkan teman-teman tulis komentar di bawah ini, sehingga kami dari kreator Ruang Kita akan mencoba membahas materi tersebut. Materi ini saya bawa hanya kemudian pengalaman dan pemahaman saya yang kemudian saya rangkumkan dalam suatu materi untuk saya bawakan kepada teman-teman dalam channel ini agar memberikan pemahaman baru atau setidaknya menambah pemahaman baru kepada teman-teman. Saya rasa seperti itu. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Kita.